Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan ke zat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah sehingga masih bisa merasakan nikmatnya beribadah kepadanya, menikmati hari-hari kita berkumpul bersama keluarga dan teman-teman, serta bisa menikmati bagaimana keseruan yang Allah ciptakan di bumi ini bisa kita lewati dan segala solusi dari setiap permasalahan kita. Semoga hadirin yang berada di rumah khususnya dimanapun berada selalu Allah berikan kesehatan dan senantiasa dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah dari segala macam mara bahaya, terutama dari bencana yang saat ini masih melanda di negara kita khususnya. Ya, mudah-mudahan bencana ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini ada hal seru yang perlu saya sampaikan. Ya, ini di dunia khususnya di Indonesia berdasarkan survei oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu terkait dengan peningkatan dari pengguna internet yang ada di Indonesia itu sungguh sangat pesat, bahkan mencapai lebih dari 65 juta orang pengguna. Ya, ini berdasarkan survei pada tahun 2019, apalagi sekarang 2020. Tentunya peningkatan ini semakin signifikan dan semakin banyak. Karena apa peningkatan ini terjadi? Ya, hasil survei menyatakan bahwa mayoritas peningkatan ini karena adanya game online. Ya, maka dari itu penting bagi kita generasi muda mengetahui bagaimana sih game online menurut pandangan Islam. Ya, Islam menyikapi fenomena game online yang saat ini marak di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda, itu perlu kita sikapi dengan cara yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena game ini tentunya sangat luar biasa perkembangannya. Kalau di zaman saya dulu, waktu saya masih TK, masih SD, sudah ada game itu. Cuma bentuknya baru Jimbot. Ya, Jimbot itu permainan yang sungguh sangat mewah waktu itu saat itu ya, sehingga banyak diminati oleh anak-anak. Kemudian generasi ketika saya sudah SMP masuk ke dunia PlayStation ya, yang mulai ramai di masyarakat itu PS ya, PS1, PS2, PS3 sampai PS4 ya. Semakin berkembang teknologi, internet semakin lancar, di mana-mana semakin mudah mengaksesnya, lahirlah game-game online. Nah, yang sampai saat ini ya, permainan-permainan itu sudah sangat merebak di mana-mana. Di kalangan muda, bahkan orang tua pun masih ada yang masih bermain. Luar biasa, Masya Allah ya. Dulu, sebelum adanya Jimbot, sebelum adanya PlayStation, sebelum adanya game online, itu ada permainan. Ya, sebelum adanya teknologi secanggih ini, permainan itu ada. Namun permainannya disebutnya adalah permainan tradisional. Itu biasanya dimainkan oleh para remaja ataupun anak-anak di perkampungan khususnya. Ya, kalau zaman sekarang saya yakin ketika ditanya tentang permainan-permainan yang ada menjadi tradisi kekayaan budaya lokal Sunda, itu banyak yang mungkin tidak tahu. Ya, tapi kita harus pelestarikan juga. Ya, makanya saya dalam mengajar khususnya pelajaran yang saya pegang itu ada kaulinan barudak ya, atau permainan-permainan. Itu gunanya untuk menjaga tradisi keorisinilan dari budaya yang ada di Tatar Sunda khususnya. Baik hadirin rahimakumullah, sebelum saya memasuki ke pembahasan masalah game online, ada hal yang perlu saya sampaikan mengenai bagaimana sih hukumnya. Nah, ini banyak pertanyaan kepada saya, kepada
kami khususnya melalui WA ataupun melalui Instagram, sebetulnya bagaimana sih hukum bermain game menurut Islam? Karena ini anak saya setiap hari hampir pegang HP pasti larinya ke game. Ya, dan itu banyak orang tua santri, orang tua peserta didik yang menjawab kepada saya gimana caranya menyikapi anak yang sering bermain game. Oke. Di sini perlu kita bahas kupas, ya. Kita akan kupas bagaimana sih Islam memandangnya. Sebelum masuk ke sana, ada yang namanya fikih dan usul fikih dalam Islam itu. Ya, dalam usul fikih itu ada hukum syar'i, ya, hukum syariat dalam usul fikih itu ada 7. Yang pertama adalah al-wajibu, yang artinya wajib, wal mandubu atau sunnah. Kemudian yang ketiga wal mubahu atau mubah, yang keempat wal mahzuru atau haram, dan yang kelima wal makruh, kemudian yang keenam was sahihu wal batilu. Jadi ada 7 hukum syara dalam Islam, ya. Nah, posisi game ini ada di mana? Baik, sedikit saya terangkan mengenai 7 hukum syara tersebut. Yang pertama, al-wajibu, wajib. Artinya ini dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Contohnya apa yang wajib? Sholat, zakat, puasa, ya. Ini suatu hal yang wajib. Tidak boleh tidak, kecuali ada uzur syar'i, itu pun harus diganti, ya. Kalau misalnya saum berarti uzur syar'i, berarti diganti. Ada alasan yang sungguh sangat kuat. Sholat, ya, kalau misalnya tidak bisa sholat, maka sholatlah ketika dia sedang mampu. Kalau dia pingsan berarti ketika sadar dia wajib sholat. Sakit sesakit apapun sholat itu wajib. Saking apa? Saking wajibnya. Berarti ini namanya apa? Wajib. Kemudian wal mandubu, sunnah. Sunnah itu berarti secara definisinya dilaksanakan mendapat pahala. Ketika tidak dilaksanakan maka kita rugi. Ya, sebetulnya secara terjemahnya sih tidak apa-apa. Dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi para ulama menerjemahkannya tidak dilaksanakan maka kita rugi. Ini sunnah. Contohnya apa? Seperti saum di hari Senin Kamis, sholat rawatib. Ya, itu semuanya adalah suatu hal yang sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu wal mubahu, artinya adalah suatu hal yang mubah atau yang boleh. Derajatnya ini tidak wajib, tidak sunat, tidak haram. Artinya mau boleh. Ini ada di tengah-tengah. Kemudian setelah yang mau boleh, contohnya apa yang boleh? Contohnya seperti ya ini tadi. Game itu menurut pandangan saya ini adalah boleh, ya. Para ulama mengklasifikasikan juga bahwa game ini termasuk ke dalam suatu hal yang mubah. Tergantung kepada apa nanti ilat atau dampak dari game tersebut. Dalam kaidah ushul fikih, al-aslu fil asya'i al-ibaha hatta yadullu dalil ala tahrim. Asal dari suatu perkara yang sifatnya amaliyah atau muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya atau kemakruhannya. Ya, maka saat ini game online atau game apapun berada dalam posisi masih boleh. Nanti kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, al-mahzuru atau yang haram. Ini sudah jelas seperti apa? Memakan daging babi, berzina, minum minuman keras, mencuri, membunuh dan sebagainya. Kemudian yang kelima, al-makruhu, artinya makruh itu yang dibenci, tempat yang dibenci, sesuatu yang dibenci. Maka kalau misalnya kita melaksanakan suatu perbuatan yang sifatnya makruh, berarti makruh ini adalah dibenci oleh Allah. Itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Sebaiknya kita hindari dan jangan melakukannya, ya. Kemudian yang keenam adalah as-sahihu, dan yang ketujuh yaitu al-batilu. Di sini tidak akan saya bahas secara rinci dari ketujuh hukum syariat ini. Saya hanya akan menggarisbawahi tentang posisi game ini ada di posisi yang mana. Hadirin rahimakumullah, Islam memandang bahwa game ini adalah sebagai suatu al-lahwu wa tarwih, ya, sebagai suatu hal yang untuk fungsinya itu refreshing, ya, untuk menyegarkan kepenatan atau kondisi psikis yang sedang jenuh. Itu fungsinya dari game. Ya, kemudian bagaimana pandangan ulama? Saya di sini mengutip dari pendapat Ustadz Yusuf Qaradawi. Beliau menyatakan dalam kitabnya Fiqhul Lahwi wa Tarwih bahwa ada beberapa jenis hiburan yang memang permainan tersebut dilarang dalam agama Islam. Di antaranya yang pertama adalah
itu permainan yang mengandung unsur kekerasan. Mengandung unsur kekerasan. Di sini sekarang game-game online ya, beberapa itu banyak sekali yang mengajarkan bagaimana unsur kekerasan itu muncul. Sehingga ketika misalnya itu diterapkan dalam kehidupan ya keseharian, itu akan sangat berbahaya dan menyakiti dirinya sendiri serta menyakiti orang lain. Bahkan ada sebuah kejadian luar biasa di Selandia Baru waktu itu ya, melakukan penembakan terhadap muslim di dalam masjid ya, dengan inspirasinya adalah sebuah game yang mengajarkan dan mencuci otaknya serta membentuk karakternya untuk melakukan hal tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, game yang dilarang dalam Islam adalah yang mengandung unsur pornografi. Baik itu yang betul-betul mempraktekkan secara real bagaimana perilaku dari pornografi tersebut, atau hanya dalam bentuk berupa pakaiannya saja ya, yang menampilkan fisik atau auratnya lawan jenis, khususnya perempuan di depan bukan mahramnya. Ini jelas sangat dilarang dalam Islam. Kemudian yang ketiga, permainan yang mengandung unsur sihir ini atau yang mengandung unsur magis, ini bisa mengakibatkan terganggunya akidah kita. Saya pernah mendapati sebuah game ya, di sana memang gamenya game anak-anak, dimulai dari anak kecil, kemudian beranjak dewasa, kemudian sampai dia bekerja, kemudian dia menikah di sebuah gereja. Wah, ini luar biasa kan, mencuci bagaimana mempraktekkan pernikahan di dalam gereja itu, tata caranya diajarkan betul-betul sangat rinci dalam game tersebut, dan itu bisa merusak akidah seseorang. Kita harus bisa selektif ya, hati-hati. Kemudian yang keempat, game yang dilarang dalam Islam itu adalah game yang menyakiti atau menzolimi binatang. Contoh kalau dalam dunia nyata itu seperti gamenya adu jangkrik, adu cupang, sabung ayam, ya, kemudian apalagi adu domba dan sebagainya. Itu kan menyakiti binatang. Kalau dalam permainan game online itu pun sama, game-game yang menunjukkan kekerasan terhadap binatang itu pun sama dilarang. Dan yang kelima, permainan yang mengandung unsur judi. Ya, ini game-game yang berbau mengarah kepada perjudian, maka itu sangat dilarang dalam Islam. Harus kita hindari. Kemudian yang keenam, game-game yang mengandung atau melecehkan kepada suatu ras, golongan, atau kelompok tertentu, atau sara ya, kita bisa mengenalnya dengan istilah sara. Game-game yang mengandung unsur tersebut itu dilarang dalam Islam. Karena bisa apa? Bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah game-game yang menyebabkan kita lupa terhadap waktu, sehingga melalaikan kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita terhadap sesama manusia. Contohnya misalnya sampai game tersebut saking asiknya, azan lewat, sudah iqomat lewat, tanggung, satu level lagi tanggung dan terus tanggung, sampai akhirnya sholatnya di akhir waktu. Nauzubillah. Atau misalnya dengan bermain game sampai lupa kepada pekerjaan, sampai malas untuk bekerja, sampai misalnya tidak mau berangkat ke kantor atau terbengkalai pekerjaan rumah dan sebagainya. Ini pun jadi keliru dengan adanya game tersebut. Kemudian yang terakhir, game yang dilarang dalam Islam adalah game yang tidak membawa manfaat secara duniawi, apalagi secara ukhrawi. Ya, jadi kita harus bisa memilih-milih game seperti apa yang bisa digunakan, yang bisa dimainkan, dan yang game yang seperti apa yang tidak boleh dimainkan oleh kita selaku generasi muslim yang ada di Indonesia khususnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana posisi game yang selama ini dimainkan oleh kita, dimainkan oleh anak-anak kita? Apakah itu sudah termasuk game yang boleh atau justru game yang makruh atau yang diharamkan? Ya. Kalau misalnya game ini bisa sebuah permainan yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Contohnya begini, dengan game tebak ayat Quran. Itu kan ada game tebak hadis, kemudian tebak misalnya para sahabat, nama-nama sahabat, nama-nama malaikat. Itu game yang bagus, yang diperbolehkan. Tapi kalau misalnya mengandung unsur-unsur seperti yang tadi saya sebutkan, itu tolong harus dihindari. Ya, kalau bisa jangan dimainkan lagi. Ya, masih banyak kok game-game lain yang justru sifatnya mendidik, mengasah otak betul-betul, dan bisa membuat kita betul-betul segar. Jangan sampai gara-gara kita main game kita malah jadi stres. Ya, kalah lagi, stres, boro-boro refreshing. Sedangkan game tersebut dipandang dalam Islam sebuah untuk refreshing, untuk penyegaran. Dan itu pun harus proporsional waktunya. Tidak boleh lebih banyak bermain gamenya,
lebih banyak tarwihnya, lebih banyak lahwunya daripada ibadahnya. Jangan sampai bermain game mengalahkan ibadah, mengalahkan prioritas pekerjaan, membuat keluarga terbengkalai dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan. Ya, silahkan, boleh, ya, selama prinsip-prinsipnya jangan sampai dilanggar. Ya, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, kemudian bisa tetap kita maksimal dalam kehidupan sehari-hari, bisa secara normal. Itu selingan saja di waktu yang betul-betul senggang, ya, untuk mengisi waktu luang, ya, itu pun jangan sampai terlalu berlebihan. Secukupnya, hanya mungkin satu hari ini kalau bisa jangan lebih dari 30 menit, kalau bisa hanya 10 menit, 5 menit, sekedar untuk apa? Untuk merefresh saja, supaya hiburan saja, bisa tertawa, ya. Dan saya sarankan memang, walaupun sekarang maraknya game online, ya, coba kembalikan kita kepada game-game yang justru menyehatkan. Ya, sekarang banyak orang jago main bola itu bukan di lapang, tapi di mana? Di depan layar kaca, ya, di depan televisi, di depan laptop. Ya, padahal yang sehat itu kalau olahraga di lapang itu badan, kaki semuanya sehat. Tapi kalau depan laptop kan yang sehat cuma jempol, cuma jari-jari, ya. Maka lakukan juga game-game, permainan-permainan yang justru bisa menyehatkan dan juga mempererat persaudaraan, ya, seperti permainan tradisional, kemudian olahraga-olahraga yang saat ini juga sudah populer di Indonesia dan memang sesuai dengan syariat Islam. Silakan, harus dilaksanakan juga hal tersebut. Jangan sampai kita sibuk dengan game online dan melupakan, ya, hal-hal yang pokok, hal-hal yang sifatnya wajib. Mari kita sama-sama berbenah, perbaiki hal-hal yang selama ini mungkin keliru kita lakukan, ya. Mulai hari ini, mulai detik ini kita harus bisa memilih, ini game yang bagus, ini yang tidak, ya. Jangan dikejar serunya. Kita punya Allah, kita adalah muslim, kita orang Islam itu punya aturan, punya Al-Quran, punya hadis, punya ijma, punya kesepakatan, punya ijtihadnya para ulama. Itu yang harus kita pegang, ya. Jangan sampai kita hanya mengejar serunya, tetapi ada sesuatu di balik game tersebut. Waspada, ya, karena ada misi terselubung di balik beberapa game yang saat ini beredar. Tujuannya apa? Untuk mencuci otak para generasi muda Islam. Generasi muslim di Indonesia sedang dicuci otaknya dengan game tersebut. Supaya apa? Supaya merubah pola pikir, sikap, sehingga dia jadi orang yang malas, keras, kemudian hatinya juga keras, sulit untuk dikendalikan dan jauh dari agamanya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Syukran ala husni timamikum. Ya, itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.